dosen yang suka mencap jelek mahasiswanya, negatif thinking terhadap mahasiswanya, selalu memandang rendah. Kalau memberikan teguran sifatnya adalah melecehkan atau menghina. Jangan-jangan memang hidupnya penuh dengan masalah. Setuju sekali Pak, bahwa memang banyak sekali terjadi, teman-teman juga banyak yang sharing bahwa naysayer itu juga lebih banyak disebabkan karena figur signifikan. Mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang melekat dekat dengan mereka. Tetapi karena itu ada banyak hal yang diharapkan tapi terlalu banyak mengecewakan sehingga terjadinya naysayer bagi diri mereka. Sehingga depresi lah, frustrasi lah, yang menyedihkan lah pokoknya. Ya, oke. Nah, saya ingin ke Pak Yakob. Pak Yakob, kalau tadi kita membahas seputar bagaimana naysayer itu ternyata ada di dalam keluarga, pendidikan, dan juga kehidupan. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana naysayer itu di dalam dunia usaha, dunia bisnis, entrepreneur, dalam dunia pekerjaan, bagaimana Pak? Ya, sebenarnya seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kita harus bisa mengintrospeksi diri sendiri, ya. Termasuk Pak Pundi tadi juga sudah mengatakan bahwa jangan-jangan apakah naysayernya itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita jadi pengganggu bagi orang lain. Termasuk juga kalau misalkan kita mungkin kita analogikan adalah di dalam proses itu jika ada sebuah bottleneck gitu ya, ada sebuah deadlock gitu ya. Nah, deadlock ini kadang-kadang kita merasa oke lah, masih santai lah, masih di dalam 2 jam cuma hanya terjadi 10 menit deadlock. Oke, nggak masalah. Tetapi lama-kelamaan kalau misalnya itu terus-menerus dihajar terus, lama-lama bisa menjadi bukan cuma 10 menit, bisa menjadi 2 jam juga gitu ya, dan itu bisa melelahkan. Nah, makanya kenapa di dalam bisnis kadang-kadang kita perlu yang namanya refreshment ya. Kadang-kadang kita perlu bagaimana caranya supaya kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita bisa menjalankan proses itu dengan baik, mulai dari kita bisa melihat kembali mulai dari A sampai Z itu, sampai segala macam prosesnya itu dijalankan dengan benar, tidak cuma hanya sebagai rutinitas biasa, tapi kita harus mengevaluasi satu persatu proses yang terjadi. Jangan sampai kita cuma hanya melihat oke lah selama ini kayaknya masih nyaman kok proses tersebut gitu ya. Seperti hal contohnya kalau kita melihat gambaran di pintu tol ya. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat sebenarnya yang jadi naysayernya siapa, yang jadi mengganggunya siapa, itu sebenarnya adalah bukan masalah orangnya yang mengantri gitu ya. Sekarang sudah berubah pakai pakai kartu gitu ya, pakai kartu tol gitu ya. Tetapi masalahnya yang jadi naysayernya siapa? Kalau bukan sistem itu sendiri, kadang-kadang merasa, oke lah komputer nggak usah di-reset, nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi padahal sebenarnya makin lama dia tidak bisa membaca terus-menerus, dia harus selalu di-refresh. Nah, sama halnya dengan orang, termasuk dengan pribadi kita gitu ya. Apakah kita mau siap untuk kita refresh, untuk siap kita tempa, dan kemudian kita bisa naik ke level kita selanjutnya gitu ya, agar kita bukan menjadi naysayer, tapi bisa menjadi seseorang, menjadi orang yang benar-benar bisa berarti bagi orang lain gitu ya. Karena memang dalam kehidupan, di dalam sistem informasi khususnya, kita harus bisa melihat bahwa segala macam yang menjadi hambatan itu kadang-kadang bisa menjadi peluang sebenarnya ya. Nah, di satu sisi naysayer mungkin bisa jadi sebagai pengganggu, atau mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fundi, bisa menjadi pembunuh bagi ayam itu sendiri. Tetapi sama halnya sebenarnya dengan di sistem informasi, kalau kita terlalu santai terhadap proses tersebut, mungkin nanti lama-lama bisa menjadi masalah. Oleh karena itu kita harus selalu mengevaluasi, kita harus selalu mencari jalan keluar, kita harus bisa melakukan inovasi, kita harus bisa memberikan treatment yang baru kepada proses maupun bagi teknologi itu sendiri gitu ya. Jadi sama seperti contohnya yang paling simpel, handphone kita kadang-kadang, smartphone kita kadang-kadang harus kita reset karena supaya udah kepenuhan, atau karena itu memang kadang-kadang bisa menjadi pengganggu buat kita kalau kita tidak melakukan riset gitu ya. Nah, makanya kita dengan topik ini kita bisa kembali lagi bercermin bahwa
naysayer memang mematikan, tetapi bukan berarti artinya sampai di sini saja. Tetapi kita harus bisa membuat rasa rasa terlalu nyaman, seperti contohnya waktu topik yang kita pernah sampaikan, dengan yang Frankie ini bisa menjadi satu batu loncatan buat kita. Bahwa jangan sampai kita terlalu nyaman di dalam kondisi yang mematikan kita juga. Itu kira-kira ya Pak Fundi ya. Atau mungkin dari Pak Fundi ada yang mau ditambahkan tentang hubungan antara naysayer dengan masalah kenyamanan. Ya, tepat sekali Pak Yakob bahwa kondisinya adalah sebetulnya manusianya atau kitanya ya kita harus refresh ya. Kita harus refleksi. Kalau saya perhatikan ada pepatah yang mengatakan adalah orang yang baik maka dari perbendaharaan katanya juga akan muncul yang baik. Orang yang bahagia, maka dari perbendaharaan katanya juga muncul kata-kata yang membahagiakan. Artinya, orang yang tidak bahagia cenderung perbendaharaan katanya isinya adalah sesuatu yang tidak membahagiakan orang lain. Jadi, kalau kita mau refleksi, kalau kita mau lihat diri kita lagi kembali, jangan-jangan ada hal-hal yang harus di-refresh, bahkan dibuang, supaya kita tidak terjebak pada kondisi negatif yang sebetulnya ada di dalam diri kita dan pada akhirnya itu keluar dalam bentuk kata-kata negatif. Contoh kalau misalnya ada seorang pendidik, taruh kata dosen, yang suka mencap jelek mahasiswanya, negatif thinking terhadap mahasiswanya, selalu memandang rendah, kalau memberikan teguran sifatnya adalah melecehkan atau menghina. Jangan-jangan memang hidupnya penuh dengan masalah atau penuh dengan kekecewaan. Nah, artinya kalau orang tersebut bersedia untuk melihat lagi ke dalam dirinya, tentu dia akan sadar. Tentu dia akan lebih paham bahwa ada sesuatu yang tidak beres kalau benar-benar mau melihat. Nah, kalau sudah bisa melihat seperti itu, baru kita bisa refresh. Sama ya, kayak handphone udah mulai panas nih handphonenya. Wah, ini kayaknya harus di-refresh nih, kayaknya udah kepenuhan nih memorinya nih. Baru kita restart begitu ya, refresh. Jalannya normal lagi. Itu ketika kita sadari begitu kan. Artinya kalau tidak pernah disadari dalam diri kita seperti apa, memang kita punya potensi untuk menjadi naysayer. Nah, di sisi yang lain, kita tidak akan pernah bisa lepas dari naysayer sebetulnya. Sama seperti di kandang ayam, mau di fogging berkali-kali pun yang namanya Frankie itu pasti akan muncul. Cuma masalahnya terkendali atau tidak terkendali. Pernah di kandang saya tidak terkendali. Itu satu lapangan parkir di tempat kandang saya sampai dengan masuk ke kamar saya itu kalau kita berjalan itu isinya belatung semua, Frankie. Wah, itu baunya dahsyatnya minta ampun. Tidak berhasil dikendalikan saat itu. Nah, sama dengan manusia nih. Manusia akan selalu menghadapi yang namanya Frankie atau naysayer. Bagaimana seseorang menyikapi kata-kata negatif, bagaimana seseorang bisa melawan atau mengendalikan kata-kata negatif itu juga harus melakukan proses refleksi. Jangan sampai dibilangin nih sama orang, kamu mah nggak bisa jalanin bisnis, wah langsung percaya bahwa oh iya saya memang nggak. Itu artinya Anda gagal untuk mengendalikan kata-kata negatif dari orang lain atau naysaying dari orang lain. Nah, artinya kita juga harus refleksi juga, apakah jangan-jangan kita terlalu mudah mendengarkan apa kata orang. Ingat, kadang orang itu kecepatan ngomongnya, sementara antara lidahnya sama otaknya itu nggak nyambung. Nah, jadi jangan terlalu yakin bahwa orang berbicara keburukan tentang Anda, rekan-rekan semua, itu adalah suatu hal yang benar. Jangan. Anda juga harus refleksi. Nah, di Indonesia, di kalangan kita, itu memang sangat suka dengan gosip ya. Semakin digosok, semakin sip. Sebenarnya gosip itu juga, itu bagian dari naysaying.
naysayer yang melakukannya. Kenapa? Karena untuk melemahkan, untuk menekan dan seterusnya. Nah, artinya bagi rekan-rekan yang masih suka banget untuk menggosipkan orang lain, kerjaannya kalau ketemu sama temen itu ngomongin orang lain, bukan ngomongin sesuatu yang produktif. Nah, itu perlu introspeksi dan perlu merubah diri. Begitu ya Pak Yakub kira-kira ya? Ya, betul sekali, Pak. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan, bahkan kadang-kadang kalimat negatif atau masalah instruksi negatif saja bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, memang benar jangan sampai naysayer itu malah menjadi ada di dalam diri kita. Makanya dengan cara seperti apa, yaitu kita harus bisa selalu merefresh diri kita harus bisa menjadikan diri kita itu adalah menjadi lebih dewasa, menjadi lebih yakin terhadap apa yang akan kita tuju sesuai dengan visi dan misi yang sudah pasti tentunya sudah ditetapkan, gitu ya. Oke. Nah, saya tertarik tuh Pak membahas satu film terkait dengan dunia bisnis, dunia entrepreneur Pak. Saya tertarik juga dengan kata-kata dari Pak Yakob bagaimana kita juga harus melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Jangan sampai kita sendiri malah yang jadi naysayernya. Itu. Nah, saya teringat dengan salah satu film yang mungkin Bapak pernah mendengar film Batman. Batman Batman. dari India, Pak. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ini ceritanya bagaimana ada seseorang, si aktornya ini, yang dia melihat satu masalah pada saat itu, zaman itu, ini terangkat dari kisah nyata, Pak. Bagaimana Hmm, di India ini dia awalnya itu melihat bahwa istrinya ini membutuhkan pembalut begitu. Nah, hmm, pada saat itu karena dia sayang sama istrinya, dia membeli pembalut. Cuman pembalut pada saat itu mahal sekali. Nah, hingga akhirnya dia berusaha mencari tahu untuk membuat pembalut. Dan hingga akhirnya dia membuat itu, tapi gagal terus dicoba sama istrinya sampai sampai masyarakat di situ bergosip tuh sekampung. Nah, itu udah naysayer tuh saya lihat tuh. Itu udah bergosip, ya kan? Kamu ini apa? Oh, membuat sesuatu yang kan kalau di sana kan belum lumrah pada zaman itu, belum lumrah pembalut untuk wanita, apalagi laki-laki gitu. hmm. Hingga akhirnya istrinya minta cerai, nggak kuat sama sanksi sosial. Cerai, kemudian sang suaminya berusaha mendapatkan kehormatan kembali dari masyarakat, dari istrinya juga. Dia keluar, dia mau jadi entrepreneur itu. Dia mau buat pembalut itu untuk seluruh India gitu. Hingga akhirnya dia berusaha research. Wah, itu bagus, sangat menginspirasi sih gitu. Research hingga akhirnya dia mendapatkan dukungan dari salah seorang teman lah. Nah, temannya siapa? Nanti bisa nonton aja. Teman-teman di rumah juga bisa nonton. Nah, nanti, nah, si temannya ini dia bukan jadi seorang naysayer, tetapi dia seorang yang benar-benar membangun semangatnya si cowok ini gitu. Si aktor ini dia dia berikan semangat, dia jual itu pembalutnya sampai akhirnya ikut kompetisi penemuan terbaru di India. Dan nggak menyangka bahwa dia akhirnya menjadi pemenang gitu. Bayangkan saya melihat dan hingga akhirnya dia menjadi pembicara Pak di PBB gitu, dan dia menjadi tokoh inspiratif bagi India gitu. Bagaimana hingga akhirnya pembalut itu akhirnya bisa dibuat lebih murah dan dipakai oleh wanita-wanita di India begitu, dan sangat menolong sekali. Nah, saya melihat bagaimana dua sudut pandang saya ambil di sini, antara naysayer dari masyarakat yang meremehkan, mencemooh pada saat itu, tetapi berbanding terbalik dengan seorang wanita yang membangun semangat dari seorang, ini masih muda sih saya bilang ya, masih muda si aktornya ini, hingga akhirnya dia berhasil membuat produk yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat dicari oleh
wanita se-India ibaratnya gitu. Ini sangat luar biasa sekali sih Pak. Memang bahwa kita tidak boleh, jangan sampai kita menjadi seorang naysayer, tapi kita harus menjadi seorang motivator lah ya ibaratnya ya Pak ya. Ya. Motivator yang membangkitkan semangat gitu untuk sesuatu yang baik gitu. Nah, Oke. sebetulnya yang tadi Henry ceritakan tentang film itu banyak terjadi di sekeliling kita ya. Dan biasanya naysayer itu memang menyerang ide-ide baru ya. Coba saja rekan-rekan tampilkan atau lontarkanlah ide baru ke teman-teman di sekeliling, mungkin ke teman dekat sekalian atau ke keluarga. Biasanya akan terlihat siapa yang akan menjadi naysayer. Karena naysayer itu memang cenderung tidak suka ketika ada orang lain melakukan perubahan. Jadi ketika ada ide baru, biasanya ide baru itu diserang. Seperti itu, Hen. Oke. Nah, bicara tentang tadi naysayer yang begitu banyak, gimana sih Pak cara ngatasinnya para naysayer ini? Mungkin Pak Yakob boleh memberikan sedikit tips dan trik Ya, kepada teman-teman semua. oke. Terima kasih. Sebenarnya kalau bagi saya sendiri di dalam teknologi informasi ataupun sistem informasi, justru naysayer ini kadang-kadang bisa menjadi pemicu untuk supaya kita bisa menghasilkan satu inovasi yang besar gitu ya. Seperti yang tadi bahkan yang sudah diceritakan oleh Henry, sebenarnya ada sangat baik sekali gitu ya film tersebut. Karena berawal dari yang namanya naysayer. Bahkan dulu yang namanya naysayer, apakah teman-teman pernah tahu yang namanya monopoli ya? Dulu monopoli itu didasari oleh karena adanya suami istri yang tidak pernah bisa keluar rumah karena masalah keuangannya gitu ya, dan kemudian akhirnya dia dia naysayernya adalah di dalam dirinya adalah merasa dalam tanda kutip miskin gitu ya, dan akhirnya dia berusaha untuk mencoba membuat sebuah permainan untuk menyenangkan hatinya suami istri ini. Ya udah kita coba pura-pura buat mainan apa uang-uangan gitu ya, kemudian buat kartu, kemudian dan juga ada rumah dan hotel gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka memberikan inspirasi kepada orang lain dan akhirnya mereka menjadikan game itu sampai sekarang ini masih terpopuler gitu ya, monopoli. Kadang-kadang kita bisa bahkan ada istilah masuk penjara di dalam game monopoli itu sebenarnya kan adalah ada satu kegagalan sedikit gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang jadi poin penting di sini adalah tips yang ingin saya berikan adalah jangan pernah kita merasa diri kita sendiri melihat naysayer itu, melihat sesuatu yang mematikan itu menjadi kita down diri kita ya, tetapi kita coba motivasilah diri kita, oke, dengan adanya orang seperti ini maka kita harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita untuk kita bisa menerobos masalah-masalah yang ada dan kemudian kita bisa menjadi pemenang tentunya gitu ya. Dan dengan adanya naysayer ini maka kita bisa melihat bahwa hidup kita itu punya nilai yang bisa dapat kita berikan kepada orang lain juga gitu ya. Jangan sampai kita merasa bahwa oh karena gue udah jatuh, gue udah bisa menjadi naysayer, udahlah mendingan gue mati aja sekalian. Jangan seperti itu gitu ya. Tetapi kita bisa memberikan dampak yang positif bagi orang. Saya percaya bahwa setiap ada yang merasa nama juga dua sisi ya. Ada yang negatif, pasti ada yang positifnya. Dan kalau misalnya kita bisa berpikir bagaimana cara untuk berpikir positif, maka tentu kita akan bisa keluar dari masalah dan kita bisa bukan menjadi sebagai naysayer tersebut. Mungkin ada tambahan dari Pak Fundi? Ya, oke. Terima kasih Pak Yakob. Kondisinya kalau kita analogikan ke ayam, bahwa Frankie ini itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Bagaimana caranya supaya ayam ini tetap produktif dalam artian dagingnya tetap berkembang bagus, ya, bobotnya sampai pada target. Bagaimana caranya? Perkuat daya tahan tubuhnya dengan vitamin, kemudian dengan penambahan nafsu makan, karena kalau ayam makannya kuat, makannya banyak, maka ayam itu lebih tahan terhadap penyakit. Kemudian saat masih kecil ya suhunya berarti harus hangat. Intinya untuk memperkuat antibodi. Kenapa? Kalau suhu hangat itu kuning telur akan terserap habis
ke dalam tubuh ayam tersebut. Ketika terserap habis kuning telurnya, maka daya tahan tubuhnya akan kuat. Nah, begitu ada Frankie, ya tidak masalah. Paling tidak nyaman sedikit ya oke lah. Karena kalau terlalu nyaman juga nanti mati juga tuh ayam begitu kan. Ya, jadi it's okay lah, no problem. Nah, artinya apa? Yang diperkuat adalah antibodi dari ayam tersebut. Sama dengan manusia. Kita tidak bisa menghilangkan atau kita tidak bisa mengendalikan respon orang lain. Yang kita bisa kendalikan adalah respon kita terhadap perilaku orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang mengatakan hal buruk tentang kita, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, istilah kasarnya ya. Istilah sederhananya kan udah jangan dipikirin ya. Tidak mudah untuk tidak memikirkan karena manusia pada dasarnya akan menerima stimulus tersebut dan akan masuk ke alam bawah sadar dan terjadi proses pengolahan dan seterusnya. Tetapi kalau benteng kita kuat, dengan kata lain antibodi kita terhadap naysayer itu kuat, maka kita bisa membedakan kok mana itu masukan, mana itu cemoohan, mana itu kritik yang membangun, mana kritik yang menghancurkan. Dan di situ juga kalau antibodi kita kuat terhadap hal yang semacam itu, biasanya kita juga akan kuat untuk menahan diri supaya kita tidak menjadi naysayer karena kita sudah terlatih. Artinya apa? Artinya kita memang harus terus mengembangkan diri kita. Entah dengan membaca buku-buku pengembangan diri atau mengikuti pelatihan supaya apa? Antibodi kita semakin kuat berkaitan dengan naysayer. Kemudian yang kedua, jangan lepas atau jangan sampai fokus kita terlepas dari tujuan kita. Kalau kita punya tujuan yang besar, sudah pasti naysayernya juga tambah banyak. Kembali lagi, tidak semua orang suka dengan progres yang kita lakukan. Tidak semua orang suka dengan perkembangan yang terjadi di dalam diri kita. Itu sebabnya bahkan ada quotes yang mengatakan bahwa tidak perlu pamer tentang keberhasilan di media sosial karena tidak banyak orang yang suka dengan melihat keberhasilan kita. Jadi sebetulnya kondisinya adalah itu untuk menghindari semakin banyak naysayer yang menyerang. Karena kalau mau bagaimanapun namanya manusia, kalau diserang terus oleh naysayer pasti ada sesuatu yang terganggu kok. Sekuat apapun orang tersebut, antibodinya pasti ada terganggu sedikit lah. Masih wajar sih kalau antibodinya kuat. Kalau antibodinya tidak kuat, itu yang jadi masalah. Itu sebabnya banyak yang melakukan tindakan yang berbahaya ketika naysayer terlalu banyak. Nah, jadi prinsip bahwa kita tahu tujuan kita, kemudian kita perkuat antibodi, itu adalah dua hal yang penting. Tanpa tujuan kita juga repot. Biasanya kita akan lebih mudah untuk jatuh ketika ada orang yang mengkritik kita karena kita tidak tahu tujuannya mau kemana. Tetapi kalau kita tahu tujuannya mau kemana, maka orang lain ngomong apa, kita juga, oh enggak kok, orang lain tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Nah, disinilah antibodi kita akan semakin kuat dengan adanya tujuan. Jadi dua tips dan trik ini kalau dilakukan dan terus dilakukan, maka ini bisa menjadi semacam benteng untuk diri kita. Tidak perlu dalam artian sampai apa ya, kitanya melabrak orangnya atau kemudian balik memarahi atau bahkan sampai menulis cerita yang berlebihan di media sosial, itu malah jadi bumerang lagi. Anda artinya terlepas dari fokus Anda untuk mencapai goal karena Anda mengurusi suatu hal yang menghabiskan energi Anda. Jadi jangan buat para naysayer itu senang. Jangan buat para naysayer itu merasa menang karena bisa mengendalikan diri rekan-rekan dengan kata-kata buruknya. Seperti itu, Henry. Oke, luar biasa ya. Kalau saya ibaratkan itu seperti pohon yang bertumbuh, Pak. Semakin tinggi, dia tidak bisa menghindari angin. Dan Yes. angin akan selalu ada. Dan ia akan pasti bergoyang, ya. Tetapi ia tidak akan rubuh karena dia punya akar yang kuat. Mungkin Yes. analoginya seperti itu.
Oke, teman-teman semua, itulah pembahasan kita bahwa jangan sampai kita jadi naysayer bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jangan sampai itu jadi batu sandungan, jadi bumerang bagi diri kita. Dan coba lihatlah mana yang benar dan mana yang salah. Untuk kita bisa menentukan, mengambil satu tindakan yang tepat, sehingga kita tidak menjadi naysayer. Lakukan refreshment, evaluasi, refleksi setiap hari jika memungkinkan, sehingga kita bisa melihat apakah ada naysayer di dalam diri kita, supaya itu tidak meracuni dalam diri kita. Kalau bahasa milenialnya, don't be toxic gitu ya, jangan jadi toxic, jangan jadi racun gitu. Nah, kemudian biarkan naysayer itu seperti amplas yang membuat kita semakin mengkilap berkilau, memotivasi diri kita sehingga kita memiliki nilai yang berharga dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kendalikan respon kita, kendalikan diri kita, jangan baperan, jangan banyak dipikirin gitu kan. Nah, tetap keep focus on goal ya. Terus fokus pada tujuan. Naysayer ada, it's okay, tetapi bentengi diri kita dengan kuat. Oke, nah itulah teman-teman pembahasan kita tentang naysayer, tentang Frankie si kecil yang mematikan. Hindari, bentengi, jangan sampai si kecil itu mematikan diri kita, mematikan mental kita. Nah, oke teman-teman, jangan lupa latih setiap hari diri kita dengan tips trik sederhana dari motivasi kandang ayam. Berharap dengan seperti itu kita bisa semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman, sekali lagi gue mau ingetin, subscribe, like, dan komen setiap topik kita. Siapa tahu ada pembahasan-pembahasan yang bisa kita angkat di layar kaca, teman-teman. Nah, teman-teman, kita juga nanti akan memberikan satu kesempatan di mana nanti teman-teman bisa bertanya kepada coach dan mentor luar biasa dari motivasi kandang ayam, dan juga kita akan memberikan giveaway kepada teman-teman yang setia menyaksikan motivasi kandang ayam. Nah, demikianlah pembahasan kita. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Saya Hendry Wijaya beserta Brian Jonathan dan juga Pak Fundi dan Pak Yakob selaku coach dan mentor pamit undur diri. Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Let's move up with motivasi kandang ayam.